Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya Bapak Ibu memasuki web yang sudah disediakan oleh MGBK pada Universities Week Expo. Nah, caranya adalah langkah pertama ya Bapak Ibu, kita langsung kepada bagian inti yaitu masuk ke dalam Google Chrome atau Mozilla Firefox. Kalau saya biasanya pakai Google Chrome. Nah, ini ditulis di bagian sini pakai mgbpks.sma.trenggalek.org. Itu nanti akan otomatis langsung diarahkan ke dalam web yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, di situ ada beberapa pilihan, ada logo MGBK. Nanti kalau kita klik akan ke dalaman depan seperti ini. Kalau home juga akan ke dalaman tempat seperti ini. Kalau boot kampus nanti akan ada ini, ada gambaran-gambaran pilihan-pilihan stand. Kemudian kegiatan di sini nanti akan akan ditambahkan oleh panitia. Nah, langkah yang selanjutnya adalah untuk Bapak Ibu adalah bagaimana Bapak Ibu itu melakukan login. Login di sini berada di sebelah kanan atas ada tulisan login atau register ini. Nah, nanti untuk username dan password akan diberikan oleh panitia. Yaitu ini saya pakai contoh dulu Bu, Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, langkah selanjutnya adalah memilih kursus atau bootcampus yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, yaitu klik tulisan view di bagian kursus, klik view. Nanti akan muncul stand kampus yang diperuntukkan oleh Bapak Ibu. Gitu. Nah, di sini ada tulisan apa? Ini harus nanti bisa diganti dengan tulisan Universitas Mahdalan atau seperti apa begitu. Nah, ada beberapa fitur di sini disediakan oleh panitia, misalnya ada Q&A, ada brosur, nanti ini bantu isi oleh panitia, ada VidCon. Nah, ini jumlah VidCon ini bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Katakan karena merasa targetnya 500 siswa begitu, jadi ini bisa dibuat menjadi 5 room dan masing-masing room mempunyai link URL masing-masing. Jadi ini harus ada sinergi ya antara Google Meet dengan web di sini begitu. Dan ada kemudian ada ada fitur yang ke berapa ini ya? 1, 2, 3. Yang keempat itu ada chat room. Ini kayak customer service gitu. Jadi ketika di hari-hari sebelumnya atau setelah pascanya kegiatan MGBK ini nanti siswa bisa melakukan chat. Nah, sebelum lebih jauh, nanti di sini akan ditampilkan video yang disiapkan oleh kampus begitu. Nanti video dari kampus akan tampil di halaman depan seperti ini. Nah, ini nanti akan dibantu oleh panitia untuk masukkan video-video seperti ini. Nah, yang menjadi fokus pada video ini adalah bagaimana Bapak Ibu melihat atau membuat video conference untuk melakukan promosi ke siswa-siswa. Itu langkah pertama adalah sebelum membuat ini pastikan Bapak Ibu sudah mempunyai target atau kira-kira target siswa yang akan dipromosi berapa. Nah, begitu. Nah, nanti itu akan berpengaruh pada jumlah room yang disediakan begitu. Dan masing-masing room tersebut terdapat admin-admin. Jadi katakan ada 5 room berarti ada 5 admin. Ketika ada 5 admin berarti di sini juga ada 5 CS. Jadi memang terintegrasi ya. Jadi biar siswa itu tidak tertinggal begitu. Nah, untuk admin kampus, salah satu cara untuk menambahkan CS ini dan kemudian ada room ini adalah dengan cara yaitu pertama klik pada tulisan hidupkan mode ubah. Nah, hidupkan mode ubah itu berada di sebelah kiri di tulisan universitas yang bersangkutan begitu. Katakan ini diklik aja nanti akan muncul beberapa pilihan ya.
Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian bagaimana cara mengganti, menambahkan konten atau lagi dalam VidCon. Nah, ini diklik. Nah, VidCon ini akan cara menambahkan adalah ditambahkan sebuah aktivitas atau sumber. Nanti akan muncul beberapa pilihan. Karena di sini disinergikan dengan Google Meet, maka yang dipilih adalah Google Meet-nya. Nah, sudah ada Google Meet, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini diisi dengan nama room-nya, katakanlah admin 4. Nah, kemudian di deskripsi dengan cara admin 4 akan membantu adik-adik dalam mendapatkan informasi terkait kampus bla bla bla. Nah, ini diisi dengan tanggal Bapak Ibu, tanggal pembagian jam, tanggal pembagian untuk expo-nya ya. Kemudian ini yang mengatur bukan lagi panitia tapi pihak kampus ya, admin kampus ya, katakan kita dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, itu dari range waktu tersebut admin bisa mengganti hal ini gitu. Nah, kemudian untuk mendapatkan room URL caranya adalah kita klik Meet Google ya. Kita cari Meet Google. Nah, caranya adalah pastikan sudah masuk ke dalam Meet ya. Nanti Bapak admin harus mencari link Meet-nya ya. Nah, ini ada beberapa pilihan nih, mulai dari buat rapat untuk nanti atau rapat instan. Nah, kalau tujuannya untuk nanti, maka kita klik yang bagian buat rapat untuk nanti. Jadi klik, nanti akan muncul link link Google Meet-nya. Nah, ini di copy begini. Nah, kita tempelkan kepada room URL di sini. Begitu. Nah, kalau sudah seperti itu sudah, kita yang harus dipastikan adalah ini harus dipastikan ya tanggal-tanggal untuk acaranya, mungkin tanggal 26, jamnya jam 10 sampai jam 12. Kalau sudah, langsung disimpan. Nanti akan muncul seperti ini. Otomatis di bagian VidCon nambah. Nah, ini ada admin 4 ya. Nah, bagaimana menampilkan tanggal-tanggal kemudian hari-harinya begitu. Nah, di sini kalau di tampilan admin tidak akan muncul ya. Tapi di sini ada fitur deskripsi, ini bisa ditampilkan dengan cara diklik tampilkan deskripsi di halaman kursus. Ini dicentang terlebih dahulu ya di bagian sini. Nah, nanti ditulis juga VidCon ini akan ada pada tanggal bla 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 Februari. Nah, begitu. Nanti akan muncul sebelah sini. Nanti akan muncul tampilan seperti yang Bapak Ibu atau admin inginkan. Nah, ini contoh untuk meeting ya. Nah, bagaimana caranya jika kita menargetkan 500, berarti karena di Google Meet hanya maksimal 100 peserta ya. Jadi kalau ada 500 berarti kita buatnya menjadi 6 meeting gitu. 6 meeting berarti di situ ada 5 admin atau katakan 6 admin untuk melebihi begitu ya. Nah, cara menambahkan biar tidak 2 kali bekerja membuat aktivitas meeting seperti ini berulang kali, itu dengan cara ini bagian ubah ini bisa diduplikatkan. Nah, kalau diduplikatkan nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini diganti saja. Akan diganti jadi admin 5. Nanti otomatis di enter, nanti akan muncul admin 5. Yang harus diganti adalah link URL tadi, link Meet, karena nanti link Meet di sini dan ini sama. Cara menggantinya adalah tetap sama, yaitu diklik pada tampilan ubah. Nanti akan muncul begini. Nah, ini diubah pengaturan. Nah, di bagian nanti akan muncul nih. Nah, di bagian room URL
ini diganti dengan link baru. Ini kan link yang lama tadi. Ini kita hapus. Kita cari rapat baru lagi. Buat rapat untuk nanti, kita kopikan saja. Saya rasa ini mudah ya untuk membuat room URL. Nah, kemudian ini disimpan. Di sebagian ini diganti juga, jangan lupa ya diganti admin 5. Ini untuk deskripsi ini bergantung dari admin dari masing-masing kampus. Monggo mau disesuaikan begitu ya. Nah, disimpan, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ada VidCon 5, admin 4, admin 5. Nah, begitu. Terus bagaimana caranya untuk memasuki VidCon ini? Untuk admin tinggal klik tulisan admin ini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, begitu. Untuk siswa, dia akan ada hanya di tanggal ini. Akan tulisan enter the room ini akan muncul pada tanggal ini. Tapi kalau untuk sebagai sebagai admin itu kita bisa masuk kapanpun, begitu. Tinggal enter room, nanti kita akan muncul begitu. Nah, begitu contohnya ya. Nah, bagaimana cara kembali ke depan? Kita langsung klik pada samping sini, nanti pada fitur VidCon. Nah, begitu. Nah, pada VidCon udah paham ya Bapak Ibu. Nah, tinggal menambah. Kalau mau hapus ya terlalu, katakan sudah terbuat 5, tapi dipikir-pikir terlalu banyak. Cara hapusnya bagaimana? Ya, tinggal hapus saja. Di sebelah pada bagian ubah di sini, tinggal hapus. Nanti akan hilang. Begitu. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah ada Q&A. Nah, ini admin kampus setidaknya mempunyai gambaran atau praduga kira-kira pertanyaan apa aja sih yang akan ditanyakan oleh siswa tentang perguruan tinggi begitu. Nah, di sini akan dibuatkan Q&A di mana di Q&A ini ada pertanyaan sekaligus jawaban di mana dapat diyakini nanti siswa akan mengajukan pertanyaan yang terkadang itu sama dengan pertanyaan yang sudah diajukan teman-temannya. Namun kebiasaan siswa itu adalah lupa mengecek di atasnya gitu, males scroll biasanya ya. Nah, itu salah satunya cara adalah dengan klik sebelumnya Pak Ibu harus admin harus mempunyai gambaran pertanyaan yang akan diajukan oleh siswa begitu. Contoh begini. Nah, cara nambahnya adalah diklik tambah pertanyaan baru. Di sini Anda akan menulis seperti ini. Subjeknya mungkin diisi dengan pendaftaran. Nah, di sini ada pesan. Kapan pendaftaran? Kapan pendaftaran di universitas dimulai? Nah, langsung di post to forum, post ke forum ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, ya. Nah, nanti siswa itu ketika masuk ke dalam diskusi itu akan muncul ini, forum terjawab ini ya, akan muncul seperti ini. Oh, di sini ada diskusi tentang pendaftaran universitas. Nah, di sini disaja sekalian dengan bagaimana cara mengisi jawaban, kapan pendaftaran universitas ini dimulai, tanggapi. Mulai bulan bla 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 hingga bla 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 bla. Nah, kalau udah seperti ini langsung post to forum. Nanti siswa akan melihat sejarahnya. Oh, ternyata di sini itu di kampus ini pendaftaran mulai ini. Jadi mereka akan meminimalisir melakukan pertanyaan karena nanti pasti akan terjadi berulang-ulang kali pertanyaan yang mungkin sama. Jadi lebih memudahkan Bapak Ibu atau admin dari kampus ini dalam menjawab pertanyaan, sebaiknya menyiapkan dengan beberapa ragam pertanyaan yang itu pasti akan ditanyakan siswa dan itu jawabannya pasti akan sama begitu. Jadi langkah yang harus dilakukan adalah semacam ini biar lebih mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan Q&A gitu. Nah, untuk daftar depan semacam ini nanti ada muncul nih
Nah, pendaftaran universitas. Ketika siswa akan mengklik, akan muncul kapan pendaftaran universitas mulai bulan ini. Nah, itu nanti siswa akan ketika dia belum paham nanti dia akan berkomentar di bagian tanggapi di sini. Dia akan komentar di sini begitu. Nah, begitu. Nah, kemudian bagaimana dalam mengoperasikan ini ya kita sesuaikan kebutuhan. Kalau misalnya tadi kan tentang pendaftaran universitas, kemudian mungkin ada tanya lagi. Biaya kuliah. Berapa biaya yang diperlukan dalam pendaftaran? Nah, langsung aja di forum pendaftarannya. Postku forum, nanti akan muncul di bawahnya, di bawah topik yang tadi atau di atasnya ya. Di sini nanti kita klik aja. Ketika siswa mau menjawab, mencari pertanyaan yang sesuai dengan yang mau hendak dia tanyakan, nanti akan klik sini aja, diisi aja, mungkin tanggapi biaya yang diperlukan sekitar bla 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 per semester. Nah, ini contoh aja untuk pandangan admin kampus ya, dalam pandangan mengisi standnya begitu. Biar siswa itu tidak mengulang pertanyaan-pertanyaan yang sama gitu. Nah, kemudian ini akan dibuka lebih awal ya Bapak Ibu nanti. Tuh, kemudian ada chat room ya. Ini lebih ke sifatnya ketika siswa itu tidak mengajukan pertanyaan atau sudah merasa paham, namun masih ada unek-unek mendalam ketika setelah mengikuti video conference, maka siswa bisa ikut dalam ini CS ini. Caranya adalah untuk Bapak Ibu atau admin kampus, klik aja di sini. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nanti akan muncul klik di sini untuk masuk obrolan sekarang. Diklik aja, nanti akan muncul semacam ini. Nah, nanti menariknya kalau pakai aplikasi ini tuh dia bisa aplikasi ini bisa menyimpan atau menghistorikan catatan chatting dari siswa gitu. Berarti kan Pak, saya kasih contoh ya. Apakah ada keringanan pembayaran jika nanti diterima. Nah, itu nanti akan muncul di sini. Nah, akan muncul otomatis. Nah, ketika di close, kita masuk lagi. Nanti itu akan muncul sebenarnya sejarahnya. Nah, ini contoh sejarah ya. Nanti ada siswa yang bertanya di sini. Nah, ini contoh ada pertanyaannya. Nanti otomatis akan muncul. Begitu. Jadi akan menumpuk-numpuk. Sama seperti fitur Q&A tadi, tapi ini lebih real time gitu. Kayak seperti chatting menggunakan WA begitu, namun pakai aplikasi. Nah, begitu cara kembali ke depan ya, sama diklik di bagian bawah tulisan ini ya, ada gambar orang ini. Langsung ke klik pada ini, nanti akan tampil ke depan. Nah, saya rasa sudah cukup untuk penjelasan awal tentang ini. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.